tentang lagu itu, aduh banyak historinya ya guys ya. Banyak histori di mana ada seorang dosen kita yang beliau pengajar musik di kampus dan juga seorang dosen kedokteran. Mungkin sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode pertama podcast Sudut Pandang kali ini, kita akan membicarakan sesuatu yang disukai banyak orang, banyak manusia, banyak umat, baik muda, tua, ibu-ibu, bapak-bapak juga pastinya. Yang lain dan tak bukan, kita akan berbicara tentang musik. Berbicara musik, bincang yang asik-asik. Mungkin tidak perlu lama-lama. Mungkin yang kaula-kaula sepuh sudah mengetahui siapakah beliau. Mungkin untuk yang kaula-kaula muda nih, yang nakula-nakula muda juga, yang dari angkatan 2023, angkatan 2022, mungkin ada sebagian yang belum tahu. Nggak perlu lama-lama lagi, marilah kita sambut gestar kita, Bapak Yosi Indra Kusuma. Assalamualaikum Pak Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yosi? Alhamdulillah sehat. Sadam gimana? Alhamdulillah saya juga Pak Yosi. Dilihat-lihat nih Pak Yosi akhir-akhir ini sangat sibuk sekali Pak Yosi. Seperti mengikuti panitia PBKF dan lain-lain. Mungkin ada kesibukan lain selain itu Pak Yosi? Kesibukan lain ya? Ya. Yang saat ini ya, kesibukan saat ini tambahannya mungkin selain tentunya kalau di kampus kan kalau untuk PBKF karena tanggung jawab sebagai ketua unit kemahasiswaan dan alumni. Ya, kalau kesibukan yang lain tentunya di prodi juga ada kesibukan. Selain menjadi ketua unit kemahasiswaan, saya kan juga diamanai sebagai sekretaris program studi ya. Itu juga sibuknya di prodi, ngurusi pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sibuk yang lain untuk saat ini ya mungkin tambahannya saya sibuk ngurusin kantin juga. Kantin. Iya. Yang sebelah mana Pak Yosi? Ya, nanti kita promosi kan enggak ya? Enggak boleh promosi di podcast ini ya. Iya. Ya itu jadi mungkin tambahannya itu dan ada juga kesibukan-kesibukan yang lain. Kalau mungkin teman-teman spesialis kan ada SPPD gitu, spesialis penyakit dalam gitu ya. Iya, benar. Kalau saya SPAA. Spesialis apa aja? Apa aja? Apa aja disingkat? Emang boleh apa-apa itu. Baik Yosi. Tema kita pada episode pertama Sudut Pandang Podcast nih Pak Yosi yaitu bicara musik, bincang yang asik-asik. Keren, Pak Yosi. mantap. Ya. Kenapa saya? Karena melihat jam terbang Pak Yosi sendiri di bidang musik ya Pak Yosi, sudah kayak gitu Pak Yosi. Mesus itu. Pak Yosi. Dan siapa sih yang nggak kenal Pak Yosi itu loh? Banyak yang nggak kenal. Tapi mudah-mudahan dari sini banyak yang kenal juga. Yang belum kenal. Mungkin yang nonton di YouTube ini Pak Yosi. Ya. Mungkin masuk saja Pak Yosi. Oke. Terkait Pak Yosi kan ini suka musik nih Pak Yosi. Iya. Mungkin ada histori tertentu atau sejarah tertentu bagaimana Pak Yosi suka musik itu. Suka musik ya. Jadi saya dulu suka musik itu dari kecil memang orang tua saya itu ini ya. Jadi saya cerita dulu sekilas ya. Iya. Jadi saya itu sudah ditinggal bapak itu dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Jadi saya kecil kelas 5 SD itu sudah tidak punya bapak ya. Dulu sebelum bapak saya meninggal, bapak saya kebetulan kerja di Telkom dulu ya. Mungkin sekarang Telkom juga namanya ya? Iya, di Telkom. Iya, dulu namanya Yantel kalau nggak salah gitu ya. Itu setiap pulang kerja, beliau itu pasti belikan saya mainan. Salah satunya yang paling berkesan buat saya itu beliau belikan saya itu mainan keyboard kecil itu. Mungkin keyboard anak-anak mainan gitu ya. Ya keyboard ya tutut. Kalau dar itu mercon ya. Oh tutut ada juga yang lain ya selain keyboard ya. Betul benar. Ya, ini kan mainan keyboard kecil yang itu tahu kan keyboard itu kan pasti ada panduannya ya, ada lagu-lagunya dan segala macam gitu ya. Nah, itu saya ikutin gitu dan saya sepertinya senang dengan mainan itu dan belajar dari situ akhirnya saya tuh mulai menyukai musik ya. Itu dari kecil. Kemudian melihat saya mungkin berbakat di situ ya karena mungkin belajar berbakat itu ketika main itu kok saya bisa memainkan beberapa lagu-lagu anak-anak gitu ya. Iya. Ibu kita Kartini itu kan yang paling gampang kan. Pasti kamu di main keyboard gitu juga ya kan? Dulu ini Pak Yosi. Apa? Lagu pertama keyboard. Ada sepeda ya. Oh itu lagu pertama. Keren itu udah advance levelnya tadi. Harusnya lebih jago dari saya ini. Waduh. Lagu pertama sudah kering-kering enggak ada sepeda. Saya protol lah ya. Gitu terus kemudian
Nah, itu ayah saya sudah meninggal SMP. Ibu saya memberikan saya keyboard yang agak besar. Tapi tidak ini ya. Saya memang dulu difasilitasi untuk les juga sih, les keyboard. Bukan les piano ya. Kalau les piano tahu kan bedanya piano sama keyboard ya. Kalau piano kan yang main dua jari, nggak ada musik-musik lain ada gitu. tambahan-tambahannya. Iya, nah kalau keyboard itu ada tambahannya kayak elektron gitu, gitu ya. Jadi ada ngiringi musik sama nyanyi lagu gitu ya. Nah, saya dikursuskan itu, tapi nggak lama. Dan yang ngurusin saya itu juga bukan guru keyboard sebenarnya, dia guru gitar. Nah, jadi mungkin pengetahuan keyboardnya juga terbatas. Nah, saya kebanyakan otodidak. Nah, mungkin dari situlah akhirnya saya suka musik. Berkembang juga nanti pada saat SMP sudah mulai kenal apa namanya alat-alat musik yang lain gitu ya, dan seterusnya. Itu mungkin awal ceritanya kenapa saya suka musik itu. Nah, mungkin pemirsa-pemirsa nih ada yang punya histori yang sama, dari kecil udah main. Saya dulu ikut drum band udah sih, ikut drum band. Drum band ya, saya juga ikut drum band. Saya dulu SD ya. pernah pegang gambang. Drum band ada gambang ya? Ada ya. Di sekolah saya ada. Oh gitu, Terus jadi kayak gamelan gitu. Iya. Oke. Terus pegang trio juga pernah. Oh trio tahu saya. Nah, terus habis itu udah enggak lagi. Gitu ya. SD. SD. Saya SMP saya ikut drum band dan saya cita-cita saya pegang trio. Emang keren sih ya. Emang keren sih ya. Karena di barisan itu dia nggak tetap di barisan kan, dia bisa maju, bisa mundur dan bisa atraksi juga. Drummernya kalau untuk band drummernya ya, drum band itu trio ya. Tak duduk kan. Cita-cita saya dulu tapi nggak kesampaian. Saya pegang trompet. Oh, trompet nggak bisa malah. Ya. Oke. Mungkin lanjut nih Pak Yosi. Pak Yosi kan senang musik nih. Terus Pak Yosi sendiri kan sebagai seorang dosen kedokteran. Iya. Kan dari awal kan sudah suka musik. Kenapa kok ambil jurusan kedokteran nggak seni musik gitu Pak Yosi? Gitu ya. Alasan tertentu mungkin. Mungkin sama seperti anak-anak yang lain gitu ya. Memang mungkin sedikit waktu zaman saya dulu, orang tua itu yang rela anak-anaknya itu sekolah, apalagi kuliah, mengambil jurusan sesuai dengan hobi, apalagi musik gitu ya. Iya kan? Bener nggak? Jadi mungkin kalau misalkan meskipun musik itu sebagai passion atau hobi, ketika saya waktu itu mungkin izin ngambil kuliah di musik, mungkin nggak diizinkan oleh orang tua saya gitu ya. Ya, cita-cita orang tua itu kan pasti inginnya anaknya jadi dokter, anaknya jadi apoteker, polisi, anaknya jadi pilot, yang profesinya itu dianggap bisa menghasilkan atau bisa membuat kehidupan dia menjadi terjamin gitu ya. Padahal kan tidak ya. Kalau mungkin saat ini paradigma itu mungkin berubah. Orang tua zaman sekarang seharusnya tidak seperti itu. Orang tua sekarang harusnya membiarkan anaknya itu ya berkembang sesuai dengan passion masing-masing. Oh iya betul. Misalkan senang di musik, sekarang banyak sekolah musik kan. Diisi atau dimanapun itu saya tidak tahu gitu ya. Buktinya juga banyak musisi yang memang berhasil gitu ya. Iya. Ketika dia menjalankan hobinya itu dengan serius kan gitu ya. Bisa menghasilkan. Nah, kenapa tidak? Jawabannya itu. Jadi saya tidak berani dan memang pada saat itu memang tidak berpikir ya, menganggap hanya musik sebagai hobi saja. Dan standar seperti anak-anak yang lain, saya pengen kuliah di kedokteran gitu. Jadi Pak Yosi mungkin ada sebagian disuruh orang tua dan sebagian dari keinginan Pak Yosi sendiri buat daftar di jurusan kedokteran gitu Pak Yosi. Iya betul. Kalau saya dulu farmasi itu ya sama sih Pak Yosi kayak orang tua dokter ya itu. Ya. Dan pastinya kamu juga menilai ya bahwa kuliah di farmasi itu pasti masa depannya akan seperti ini gitu. Itu yang kalau musik kan mungkin bisa jadi sambilan gitu ya. Iya, sebagai sampingan lah. Ya. Mungkin nih Pak Yosi, bermusik, apakah bermusik itu bisa menjadi sebuah obat gitu Pak Yosi buat para pendengar itu? Musik sebuah obat. Kamu pernah dengar cerita enggak? Tentang apa sih? Bukan sebagai obat ya. Jadi musik itu, kalau mungkin saya menganggap musik itu gini. Yang pertama ya, musik itu bagi saya yang pertama itu adalah a gift. Kalau buat saya pribadi, a gift itu anugerah ya. Atau ya anugerah, gift, bakat gitu mungkin ya. Selain itu, musik itu sebagai alat, musik sebagai alat.
pertanyaan tadi, musik sebagai apakah bisa sebagai obat? Ya tergantung dari yang menggunakan alat ini. Oh iya. Alat itu apa sih? Benda. Ya, benda yang digugakan untuk kita melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Oh iya benar. Misalkan pisau, Pisau, gitu ya. iya. Kita menggunakan pisau untuk memotong sesuatu atau mengupas sesuatu gitu ya. Tapi kita bisa juga menggunakan pisau itu, ya ini klise sekali sih, maksudnya klasik sekali istilah ini kan. Iya. Kita bisa menggunakan pisau itu untuk membunuh orang, kan gitu ya. Aduh, iya benar. Ya kan, tergantung bagaimana kita menggunakan Iya, alat itu gitu. Fungsikannya lah sih ya. Ya, musik juga seperti itu. Menurut saya, musik bisa dikatakan sebagai obat, bisa. Menurut saya, dan sudah banyak penelitiannya. Bahkan mungkin kalau kamu pernah dengar atau mendapatkan berita yang beredar di internet mungkin ya, atau di YouTube atau mungkin di Instagram atau segala macam, ketika dioperasi gitu, kondisi pasiennya di operasi otak gitu ya, trepanasi buka otak, kondisi pasiennya dibuat sadar ya, terus dia harus menyanyikan musik supaya aktivitas otaknya bisa berjalan. Nah, itu kan salah satu bukti ya bahwasanya musik itu mungkin tidak dianggap sebagai obat, tapi berkaitan erat dengan kesehatan kan gitu ya. Iya. Dan saya dulu gini, sampai saat ini saya juga sering menggunakan musik itu sebagai terapi untuk membuat kondisi saya itu, terutama otak saya itu menjadi lebih fokus. Fokus lebih tenang gitu ya. Ya mungkin kamu bisa mencari itu, dan ini juga dibuktikan dengan penelitian. Ada musik namanya cognition enhancer gitu ya, atau cognition apapun itu tentang musik yang berpengaruh ke brain activity atau ke kerja otak gitu ya. Ketika saya dulu S2 ya, saya flashback lagi ketika S2, ketika saya sudah jenuh atau sudah merasa otak ini sudah overload gitu ya, mau membaca artikel untuk menulis tesis itu sudah buntu gitu ya, saya itu mendengarkan musik itu, cognition enhancer, untuk membuat apa ya, otak saya itu kembali refresh, aktivitas sinyal-sinyal listrik di otak saya itu kembali terbentuk gitu ya, sehingga, dan apa itu sugesti, tapi memang menurut penelitian mungkin betul gitu ya, saya tidak membaca lebih lanjut hasil penelitiannya bagaimana gitu ya, tapi terbukti. Dan mungkin dengan tambahan sugesti dari saya, bahwa memang itu berhasil membuat saya bisa membuat lebih rileks dan membuat saya bisa belajar lebih baik gitu. Oh iya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin tidak hanya musik ya, karena itu kan hobi. Iya. Kan punya hobi masing-masing. Iya. Mungkin kalau saya kan kalau misal stres itu, Iya. futsal, oke ya. Betul. Habis futsal lu kayak meskipun badan capek, tapi kan otak kan fresh lagi. Iya, betul. Mungkin sama seperti itu. Iya. Betul. Terus ini Pak Yosi, mungkin kan banyak nih maba-maba yang baru angkatan 2023 maupun 2022 bingung nih, dia punya bakat baik di musik dan di seni atau olahraga lain, gimana sih di FKIK ini cara menyalurkan bakat itu Pak Yosi? Untuk menyalurkan bakat ya, kita kan sudah ada ya, salah satunya kita punya lembaga namanya di bawah DEMA itu ada LSO ya, LSO namanya senior ya, yang Sadam juga salah satu anggotanya di LSO gitu ya. Nah ya, salurkanlah bakat itu ya di kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau di kampus ya salurkanlah dengan bergabung bersama dengan LSO itu. Kalau di musik bergabung dengan LSO senior di klub musik. Ada juga musik yang lain ya, karena musik kan tidak hanya musik band atau musik ini. Ada musik paduan suara, bisa bergabung di paduan suara gitu. Dan juga Banjari juga ya. Banjari juga ada yang musik ya Islam, karena kita UIN ya. Jadi kita tonjolkan musik yang memang terintegrasi dengan keislaman, yaitu Banjari. Gitu. Mungkin ada cita-cita buat Gambus Pak Yosi. Ya? Buat Gambus itu. Buat Gambus ya. Cita-cita buat Gambus ada ya. Kebetulan saya itu orang yang banyak ide gitu ya. Banyak ide, banyak gagasan, tetapi kadang-kadang terbentur dengan mungkin terus juga mungkin saya juga bukan orang yang rajin ya. Saya bukan orang yang rajin, mungkin terbentur dengan itu sehingga tidak bisa terimplementasikan atau teraktualisasikan ide-ide itu. Salah satunya juga mungkin bisa membuat musik Gambus. Karena apa ya? Karena harapan saya itu dengan kelebihan atau keinginan atau minat atau bakat adik-adik yang dimiliki di bidang apapun itu, khususnya di musik, itu salurkan saja gitu ya. Kembali lagi, karena musik itu sebagai alat ya. Kata kuncinya itu, musik itu sebagai alat.
adik-adik seperti tadi Sadam Iya. sampaikan ya, kalau Iya. ternyata pada saat itu Sadam merasa stres atau apa, terus kemudian main futsal kembali fresh lagi, begitu juga seperti itu. Musik bisa digunakan sebagai alat untuk healing, escape Iya, benar. dari aktivitas sehari-hari ya. Iya. Mungkin dengan bermain musik kemudian bisa menjadi tenang atau rileks. Kalau tidak bisa bermain musik, mungkin dengan mendengarkan musik bisa membuat menjadi rileks gitu ya. Atau bergabung dengan komunitas-komunitas musik itu bisa membuat menjadi media untuk ini apa namanya healing gitu ya, healing gitu ya. Tidak harus keluar jauh-jauh, tapi berkumpul dengan teman-teman yang di sama-sama musik, sukanya ya gitu, sama-sama ya. minatnya, sama-sama bakatnya, sama-sama suka bermain musik atau mendengarkan musik, itu bisa menjadi alat untuk menghilangkan sesuatu yang poin plusnya gitu. Jadi Iya. teman-teman nih, ya nakula-nakula muda yang masih bingung mau kemana, saya suka musik, langsung ke senior. Nanti itu nomornya insya Allah nanti bisa tertera di bawah ini sini ya. di bawah ini. Nomor JO-nya. Kurang ke atas. Di bawah Oh sini. ya di sini bisa nanti hubungi sesuai minat dan bakat kalian. Iya. Kalau yang di atas ini apa ini? Di atas apa ya? Nanti dilihat sendiri ya. Ya lihat sendiri. Jadi jadi kalau suka musik ya ntar ketemu Bapak Yosi dan teman-teman musik lainnya itu. Mungkin saran dan saran lah untuk senior musik kedepannya apa Pak Yosi? Saran untuk senior ya, mungkin menyambung dari saran yang sebelumnya ya, untuk adik-adik yang memang punya minat bermain musik, atau baik itu yang sudah punya dasar bermain musik ya, ataupun belum gitu ya, bergabunglah di senior ya, karena di senior itu kita sudah punya fasilitas yang mungkin tidak dimiliki oleh fakultas lain. Terus terang ini memang menjadi kelebihan kita juga ya, perlu kita syukuri, dan tidak hanya disyukuri aja, tapi harus kita manfaatkan. Apa itu ya? Fasilitas bermusik ya, studio musik, terus kemudian ada alat-alat banjari, ada ruangan musik yang sudah kedap suara yang bisa digunakan sewaktu-waktu adik-adik gitu ya untuk bermain musik. Nah, dengan adik-adik bergabung di senior, harapannya, karena kan selama ini itu mungkin masing-masing dari kita, saya sendiri sebagai pembina di klub musik dan juga adik-adik yang di klub senior musik itu sendiri, ada aktivitas masing-masing. Saya harus ngajar, ada ngurusi ini itu gitu ya. Kalian juga harus kuliah, sehingga tidak terurus. Nah, dengan adanya senior ini harapannya semakin banyak personil bisa membagi waktu untuk memaintain alat-alat yang sudah kita punya. Karena terus terang alat-alat yang sudah kita punya itu bukan alat-alat yang hitungannya murah ya, bukan mahal, yang murah. Lengkap insya Allah di sini. Ya, kenapa mahal? Ya karena memang ini mahal. Karena memang mereknya itu bukan, kalau istilah dari alat musik itu build up. Build up itu merek dari luar, dari pabrik luar, yang memang memproduksi alat musik itu gitu ya. Bukan, ada juga yang merek lokal. Bukan kita mengesampingkan merek lokal ya, tapi kebetulan alat yang kita miliki itu seperti itu. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ya betul, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan juga kardus ya. Bukan. Kalau kardus nggak bisa, letoy. Nah, harapannya itu semakin banyak personil, alat-alat ini juga semakin terkontrol perawatannya, sehingga masa penggunaannya juga akan semakin lama ya. Contohnya sekarang aja. Terakhir kita gunakan alat musik kapan coba? Terakhir kayaknya saya masuk studio tuh sebelum libur semester. Sebelum libur semester, terus kemudian juga pada waktu perform itu kalau nggak salah pada saat Duta Kampus ya. Oh iya, Duta Kampus. Yang terakhir itu kan, sebelumnya Karnival, Duta Kampus ya. Sampai saat ini waktunya lama kan. Coba kita lihat alat musik kita sekarang. Senarnya sudah pada teyengan gitu ya. Sudah pada karatan ya. Dan perlu diganti. Nah, harapannya itu. Nanti kalau misalkan senior ini aktif, sudah ada yang memikirkan bagaimana maintenance untuk alat-alat musik itu. Dan juga tentunya dengan makin banyak teman-teman yang bergabung di klub musik, kita itu kan di kampus itu kan banyak sekali kegiatan kan. Kamu kan tidak hanya kuliah di dalam kelas, ada aktivitas di luar juga. Kemarin contohnya terakhir ada acara apa? PPAK ya. Sebelumnya ada Duta Kampus, ada Karnival. Besok mungkin ada Dekan Cup ini yang akan menjelang. Itu semuanya tidak hanya butuh ini, tapi juga butuh hiburan kan gitu ya. Kalau kita sudah bisa memiliki anggota klub yang bergabung dalam satu tim, ya mumpuni, bisa tampil ya, kita nggak perlu sulit-sulit lagi untuk mencari pengisi acara dari luar.
cukup diisi oleh adik-adik klub itu Mahasiswa sendiri. Ya, bandnya mungkin ada full band, bisa main band, akustik kayak Sadam waktu itu kan, mereka bermain akustik dengan teman-temannya. Paduan suara juga kemarin ketika klub paduan suara kan baru terbentuk tapi belum sempat ketemu dan latihan ya, karena emang masih libur ya. Ketika diminta untuk PPAK untuk bisa nggak mengisi acara untuk menyanyikan lagu atau mas, nah itu kan nggak ada waktu untuk ketemu. Nah, dengan masuk ke klub, ke senior, ada latihan rutin, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan itu bisa sudah siap. Begitu juga dengan yang lain. Yang paling siap saat ini mungkin klub tari ya. Mana klub tari suaranya? Ini ada klub tari ya. Jangan kalah klub musik juga seperti itu. Gitu musik ya. kena suaranya. Enggak ada. Ya, oke. Gimana? Ada lagi? Ada. Mungkin sekarang kita masuk di sesi Q&A Pak Yosi ya. Ya. Sesi Q&A nanti ada kemarin sudah ada ngepost di Instagram ya. Ika, mungkin ada beberapa mahasiswa. Saya sempat lihat juga, kayaknya sudah ada 100 lebih pertanyaan kayaknya. Mungkin kita ambil yang poin-poinnya aja. Yang poin-poinnya aja. Penting untuk menjawab. Mungkin bisa slide. Nah, ini ada dari Haidar Zid Nilman nih Pak Yosi. Ya. Kalau baru bisa main chord di gitar boleh join senior musik nggak? Kalau baru bisa main chord di gitar boleh join senior musik nggak? Jangankan baru main chord di gitar, yang nggak bisa aja boleh gabung di senior. Boleh, ingat boleh ya guys. Ya, karena kita akan menciptakan kondisi klub itu yang positif ya. Positif, meskipun tidak bisa, bukan masuk klub kemudian diajak-ajak, kamu nggak bisa. Kok main gitar aja nggak bisa sih, udah umur sekian gitu ya. Justru malah akan dilatih gitu ya. Harapannya seperti itu, nanti akan ada pembinaan. Saat ini mungkin masih ini ya, karena kita terkendala pendanaan juga. Tapi saya harap tidak menyurutkan adik-adik untuk lebih kreatif ya. Karena kondisi ini justru menjadi momentum bagaimana supaya aktivitas atau program kerja dari klub itu sendiri bisa berjalan ya. Bagaimana adik-adik akhirnya muncul ide-ide atau kreativitas, mencari dana dari mana nih? Untuk apa? Mungkin saya bisa ngelatih, tapi kita butuh mencari pelatih yang lebih senior, mungkin dari luar ya. Yang mungkin musisi yang bisa dihadirkan di sini rutin setiap minggu ya, untuk melatih adik-adik itu. Yang nggak bisa chord diajarin chordnya. Kalau itu aja sih kalian kan bisa. Tapi yang sudah levelnya advance, sudah bisa chord, sudah bisa ini diajarin bagaimana bermain yang benar dan siap untuk tampil intinya. Gitu ya. Jadi saya juga join musik juga belum bisa apa-apa. Chord masih C, A minor, D minor, G, cuma 4. Sekarang nambah 1 ya. Sekarang alhamdulillah. Aduh, kemarin jadi vokal dadakan masih awal. Sudah tampil. Sudah tampil. Terus ini Pak Yosi, yang kedua ini ada dari owner Nano. Siapa nggak tahu nih Pak Yosi ya. Ada wadah buat mahasiswa yang suka mixing audio kan. Mixing audio itu apa Pak Yosi ya? Mixing audio itu membuat musik ya. Misalkan kamu membuat single ya, misalkan farmasi buat single PPLF misalkan gitu ya. Saat ini kan kita masih menggunakan vendor dari luar ya. Meskipun penciptanya, pengisi suaranya dari fakultas, tapi untuk membuat jingle itu menjadi bagus ya kan butuh rekaman, butuh membuat musiknya. Nah, kita butuh mixing audio namanya. Merekam suara, membuat musiknya, atau misalkan live juga gitar direkam, kemudian di mixing menjadi suatu kesatuan, menjadi musik yang bisa didengarkan dengan enak, itu mixing audio. Nah, ini juga jadi salah satu cita-cita saya ke depan ya. Tidak hanya studio musik, tapi juga ada studio mixingnya. Jadi mungkin adik-adik nanti juga akan lebih berkembang, tidak hanya latihan musik tapi juga aku pengen latihanku direkam. Gitu ya. Benar. Bisa direkam langsung di situ. Adik-adik yang ahli di bidang mixing audio juga bisa terfasilitasi. Cuman memang butuh biaya yang besar ya. Ini yang akan kita pikirkan nanti bagaimana kita mencari pendanaan untuk supaya ini bisa terrealisasi gitu. Ada ke depan ya, tapi mungkin untuk sederhana-sederhana saat ini bisa dilakukan karena kita sudah punya mixer sederhana segala macam. Kan sebenarnya kalau sederhana bisa menggunakan laptop aja kan, dengan software tertentu, tinggal input pakai audio sound card gitu ya. Pakai mic ini juga bisa. Kalau hanya teks suara gitu ya, mungkin yang sederhana bisa segera dilakukan. Kita juga fasilitasi. Insya Allah bisa bergabung owner Nano. Siapa nama aslinya sekarang ya? Kayaknya Nano namanya. Nano Nuggets. Ya, rame rasanya. Oke, mungkin Pak Yosi, kalau tidak salah dengar nih Pak Yosi juga nih yang membuat himne sama Mars.
Ah, Pak Yosi ya? itu salah dengar kamu. Salah dengar. Kamu kan katanya tidak salah dengar kan? Iya. Itu salah dengar. Yang benernya Nah. gimana Pak Yosi itu? Iya benar sih. Jadi mungkin bisa diceritain dapat inspirasi lirik dari mana, pas kapan gitu ya sih. Itu ya. Iya. Jadi sebenarnya saya itu bukan tipe orang yang secara musik keseluruhan ya, bukan tipe orang yang banyak dengerin lagu, banyak denger aliran musik gitu ya. Seperti mungkin kita contoh yang paling terkenal mungkin sebutlah Ahmad Dhani misalkan gitu ya. Dia kan terkenal dengan musisi yang memang dia menjadi seperti ini karena dia dengerin banyak lagu, sehingga referensi lagunya itu banyak. Banyak banget. Aktivitas bermusiknya juga aktif gitu ya. Saya tuh nggak seperti itu sebenarnya. Saya tuh hanya mendengarkan lagu yang saya suka gitu. Ya, sama. Sama ya. Nah, sama. Mendengarkan apa yang saya suka. Tapi itu tadi karena musik as a gift menurut saya, mungkin ada hal yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Sama seperti kamu mungkin punya bakat. Ini penonton di sini kan ada juga yang tari ya. Ya, Contohnya siapa namanya ini Faisal ya. Mungkin punya bakat tari ya. Mungkin berbeda kalau misalkan menangkap hal terkait dengan apapun itu tentang tari itu berbeda dengan saya. Dia lebih gampang nangkapnya dibandingkan yang lain gitu ya. Saya seperti itu di musik gitu ya. Jadi tidak banyak referensi lagu yang saya ini gitu ya. Tidak banyak aktivitas bermusik. Alat musik juga alhamdulillah bisa sih. Gitar bisa, bass bisa, drum bisa. Tapi hanya sedikit-sedikit karena tidak mempelajari. Karena itu skill ya. Kalau skill butuh belajar. Ya. Tapi karena itu tadi mungkin feeling ya yang membedakan dengan yang lain. Jadi kalau untuk terkait dengan menciptakan himne tadi itu sebenarnya karena tuntutan ya, karena waktu itu tidak ada di Fakultas Kedokteran itu belum memiliki himne dan mars atau lagu yang menjadi identitas. Dan waktu itu dengan pergantian kepemimpinan dari Bapak Dekan yang sebelumnya Prof Bambang ke Prof Yuyun. Prof Yuyun memang sebelumnya aktif di kemahasiswaan ya, sehingga beliau concern dan memikirkan detail terkait hal-hal itu gitu ya. Akhirnya meminta beliau untuk siapa yang bisa buat mars atau himne. Nah kebetulan saya menawarkan gitu ya. Karena dulu sebelum mars himne saya juga iseng-iseng menciptakan lagu yang digunakan teman-teman. Saya dulu bergabung di program dosen magang dari Kemenistek Dikti, kebetulan ditempatkan di UGM. Saya menciptakan lagu waktu itu himne dosen magang juga ada di YouTube juga mungkin kalau bisa nyari gitu ya. Tapi memang mungkin tidak seterkenal ini karena program dosen magang ini sudah nggak ada gitu. Nah, dengan berbekal itu saya memberanikan diri untuk menawarkan ya, dan akhirnya saya mencoba membuat ya. Prosesnya bagaimana? Kalau membuat lagu itu saya awalnya itu mencari apa sih kata kunci dari yang pengen dimunculkan oleh instansi ini ya, dalam hal ini FKIK ya. Apa sih kata-kata kunci yang pengen ditonjolkan atau yang ingin dimunculkan, ingin disampaikan? Kembali lagi tadi musik sebagai alat, jadi kan FKIK ingin menunjukkan promosi atau ingin menunjukkan ini loh aku itu seperti ini gitu ya. Kata kunci apa aja dikumpulkan gitu ya, terus kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat ya, sembari mencari nada-nada yang sesuai. Prosesnya seperti itu. Alhamdulillah saya ajukan ke Bu Dekan dan ke Bapak Ibu pimpinan yang lain dan Ibu dosen, alhamdulillah diterima dan akhirnya sekarang dan sudah diurus juga hakimnya ya, alhamdulillah. Bisa kasih plus. Mungkin ini slide terakhir ya sih. Terakhir ya. Iya. Ini baru sebentar ya, saya kira 1 jam. Ini dari Kakak Yazid nih, Pak sih. Dari Albustom ini IG-nya Kak Yazid. Kak, tips cara agar suara kita yang awalnya jelek jadi bagus gimana ya Kak? Tipsnya bagaimana sih? Kita pakai analogi sederhana aja ya. Kalau misalkan cewek-cewek, kalau misalkan jelek pengen jadi cantik gimana? Dandan, skincare. Dandan, terus apa lagi ya? Gitu juga ya, suara itu juga awalnya jelek jadi bagus ya dipoles ya. Dan dipoles itu latihan ya. Iya. Tentunya kuncinya itu saja sih. Nggak bisa jelek jadi bagus sehari didoakan gitu ya. Dan suara bagus, amin. Terus jadi bagus kan enggak. Harus butuh latihan kontinu rutin setiap hari menggunakan teknik-teknik tertentu gitu ya. Banyak sekarang di YouTube juga tips-tips bagaimana untuk latihan vokal ya. Mulai dari dasar sampai level advance ada. Ada vokal plus kalau nggak salah sih. Ya, Coach Indra Aziz ya. Bisa diikuti dan diterapkan tipsnya. Nah, mungkin itu ya buat Kak Yazid yang mungkin mau coba-coba bikin lagu dan mungkin teman-teman juga. Ini yang terakhir nih dari Haris Deka. Oh ini kayaknya sama Pak Yosi kayak yang tadi Pak Yosi
kayak gimana cara join musiknya terutama di LSO sama dari Nama ya, tinggal ikutin saran kamu aja ya. Kayak yang tadi ya. Ya, ikutin Nanti ada aja. namanya di sini, Nanti ada ada namanya lagi. di bapak ini. Mungkin Tinggal klik, untuk ya. closing statement Pak Yosi. Ya. Harapan Pak Yosi buat mahasiswa-mahasiswa yang baru mau join dan yang sudah join di kepengurusan LSO ini Pak Yosi. Ya, itu tadi. Yang baru mau join, jangan ragu untuk join ya. Jangan ragu. Bergabung, apapun itu ya, karena orang sukses itu kelak tidak dinilai dari apakah dia pintar atau cerdas ya, tapi orang sukses itu kelak itu adalah orang yang mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi, aktif berorganisasi, gitu ya. Dan itu dapat dari apa? Dari komunitas. Ketika entah itu di sekolah ataupun di kampus. Salah satunya untuk mengasah itu adalah bergabung dalam klub. Salah satunya di klub musik. Manfaatnya banyak ya. Itu tadi tidak hanya musik itu sebagai alat ya. Musik itu sebagai alat dan alat ini kita bisa manfaatkan untuk apa aja. Tentunya untuk yang positif ya. Contohnya apakah alat ini nanti meskipun kalian berprofesi kelak menjadi apoteker atau dokter, apakah alat ini hanya kalian gunakan sebagai untuk media untuk healing saja? Boleh ya. Ketika pasti nanti akan jenuh dengan pekerjaan segala macam gitu ya, stres ya, gunakan alat ini untuk menghilangkan stres. Bisa. Boleh. Apakah alat ini nanti ketika kalian menganggap bahwa aku pengen menggunakan alat ini karena aku punya bakat ini, kemampuan di sini untuk alat untuk mencari penghasilan tambahan? Boleh. Banyak buktinya ya. Cari cuan guys ya. Ya, cari cuan. Contohnya apa? Dokter atau tenaga kesehatan yang juga musisi, Dokter Tompi misalnya. Oh iya. Ya, itu kan juga beliau sebagai dokter bedah plastik ya, tapi beliau juga bermusik dan lihat bagaimana dia sangat menikmati itu ya. Nah, hobinya, passionnya digunakan alat secara tidak langsung oleh dia untuk mendapatkan income yang tidak kecil income-nya gitu ya. Sangat mahal kalau mengundang. Atau bisa digunakan sebagai alat yang lain, alat untuk berdakwah misalkan contohnya gitu ya. Bisa juga kalau kita di kampus kesehatan seperti ini gitu ya. Gunakan musik untuk menyampaikan pesan-pesan positif ke orang lain. Tidak hanya dakwah secara Islami, tapi juga informasi yang lain, lagu-lagu yang opik ya ini. Ya, karena ada juga musik nasyid ya. Saya juga bergabung di nasyid juga kapela gitu ya. Bisa menyampaikan pesan-pesan positif ke orang-orang. Atau bisa digunakan alat yang lain, itu tergantung dari kita. Makanya pergunakan itu bakat minat kalian, terutama yang non akademik, diasah di klub. Yang musik juga diasah di klub musik, paduan suara diasah di paduan suara, dan kelak gunakan itu sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang positif. Ya, itu teman-teman. Yang menonton di YouTube ya, kalau mau punya bakat, mau mengembangin bakat, atau mau memulai bakat bisa join tentunya. Mungkin Pak Yosi mau menyumbangkan sebuah lagu biar mereka yang nakula-nakula muda nih tahu. Aduh, menyumbangkan lagu itu membuat jadi sumbang gitu ya. Jadi mati jadinya. Mungkin bisa pakai alat musik ini. Apa ya? Ada request nggak lagu apa? Mungkin lagu yang paling saya sudah lama nggak pegang gitar kan, kemarin saya pegang apa itu? Drum sama bass ya. Kalau gitar lama nggak megang. Lagu apa coba? Yang paling suka. Yang mungkin dinyanyiin pas relation tuh ya siapa tuh? Coba sedih. Yang apa? Lagu yang apa? Correlation itu sudah nyanyi. Oh, itu kan nggak pakai alat musik ya? Lagunya Kristil apa nggak tahu. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupku, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hadirmu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun ada
bahagia untukku. Semuanya. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan berharap rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Narasumbernya nggak kompeten. Mungkin ini salah satu persembahan dari Pak Yosi ya. Mungkin untuk menutup statement, terima kasih banyak Pak Yosi. Iya, terima kasih. sama-sama. Dan untuk pemirsa-pemirsa yang menonton lewat kanal YouTube, ini baru episode pertama, akan ada episode lainnya. Yeah. Kembali lagi bicara tentang musik, bincang yang asik-asik. Saya sebagai host Sadam Al-Hakim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.